Halo updaters, jumpa lagi dengan Update Channel yang membahas peristiwa-peristiwa update menarik tentang seputar dunia teknologi, sepak bola, hiburan, musik, dan peristiwa-peristiwa menarik di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya awan cumulonimbus dan apakah awan cumulonimbus ini menjadi awan yang sering membuat pesawat jatuh. Dilansir dari wikipedia.com, awan cumulonimbus atau disingkat CB adalah sebuah awan vertikal menjulang yang sangat tinggi, padat, dan terlibat dalam badai petir dan cuaca dingin lainnya. Cumulonimbus berasal dari bahasa Latin yaitu cumulus berarti terakumulasi, dan nimbus yang berarti hujan. Awan ini terbentuk sebagai hasil dari ketidakstabilan atmosfer. Awan-awan ini dapat terbentuk sendiri secara berkelompok atau di sepanjang front dingin di garis squall. Update terbaru baru-baru ini terjadi peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak. Nah, apakah ada kaitannya dengan awan cumulonimbus? Nah, dari keterangan dari Jakarta Berita1.com, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT hingga kini masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 tersebut. Jadi pasca kejadian tersebut, beredar anggapan bahwa salah satu penyebabnya adalah umur pesawat yang sudah tua. Namun, ada juga yang berspekulasi bahwa penyebab musibah tersebut akibat faktor cuaca. Nah, bagaimana? Apakah awan cumulonimbus termasuk di faktor yang mempengaruhi kecelakaan tersebut? Kita belum tahu pastinya. Fenomena kemunculan awan cumulonimbus terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Fenomena itu membuat sejumlah masyarakat panik dan khawatir karena menyebabkan sejumlah peristiwa, mulai dari puting beliung hingga hujan es. Lalu pertanyaannya, seberapa berbahayakah awan ini bagi penerbangan? Dilansir dari liputan6.com, Eksekutif Advisor Asosiasi Pilot Garuda atau disingkat APG, Kapten Shadrach M. Nababan menjelaskan, awan ini menjadi ancaman bagi proses penerbangan jika berada pada lintasan pendaratan pesawat, karena awan ini bisa memicu terbentuknya wind shear dan microburst. Apa itu wind shear? Wind shear merupakan perubahan arah dan kecepatan angin yang terjadi tiba-tiba, sementara microburst adalah angin yang menghempas ke bawah dan turun ke tanah yang menyebabkan perbedaan atau penyimpangan angin yang kuat. Microburst mampu menghasilkan angin lebih dari 100 mph dan bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan. Awan cumulonimbus adalah salah satu jenis awan yang paling besar, jelas Nababan kepada liputan6.com. Awan cumulonimbus berbahaya apabila berada pada posisi lintasan maung darat karena dia bisa membuat wind shear atau paling parah microburst. Sudah beberapa kecelakaan di Amerika karena microburst, imbuh dia. Lalu bagaimanakah cara menghindari awan cumulonimbus?
Menurut Nababan, yang terpenting saat menghadapi awan ini adalah menghindar ke arah angin. Jika angin berbelok dari kiri, maka pesawat harus dibawa berbelok ke arah kiri dan sebaliknya. Nababan menuturkan, munculnya awan cumulonimbus ini sebenarnya bisa dimonitor lewat pantauan mata dan radar cuaca yang terdapat di ruang kokpit. Melalui radar tersebut, pilot dapat melihat celah yang terdapat di antara kumpulan awan cumulonimbus, lalu melesat menjauh lewat celah-celah tersebut. Kalau banyak ada celah, ya arahkan ke celah di antara 2 awan atau 3 awan, tutur dia. Tak mungkin tak ada celah. Intensitas awan pada radar itu direpresentasikan dengan warna hijau, magenta, hitam. Maka kita cari yang tak ada warna atau gelap. Itu berarti tak ada awan, atau bisa dikatakan ada celah. Kalau tak ada warna hitam, cari yang hijau. Itu yang lunak, tak terlalu padat, papar Nababan. Sebelum terbang pun, sambung dia, selalu ada perakiraan cuaca. Dalam perakiraan tersebut terdapat informasi seputar kondisi awan di langit, ketinggian, dan intensitasnya. Dilansir dari jatengtoday.com, awan berbentuk gelombang tsunami pernah muncul di langit kota Makassar pada awal tahun 2019 membuat heboh. Banyak netizen yang mendokumentasikan gulungan awan berwarna hitam pekat berupa foto maupun video. Menurut staf prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, M. Syifaul Fuad, awan seperti tsunami itu disebut juga dengan awan cumulonimbus. Menurutnya, fenomena ini dapat membahayakan lalu lintas penerbangan pesawat. Awan cumulonimbus bisa jadi ancaman bagi proses penerbangan jika berada pada lintasan pendaratan pesawat, karena awan jenis ini bisa memicu terbentuknya wind shear dan microburst, ujarnya saat konfirmasi. Menurutnya, awan cumulonimbus bisa terjadi dimanapun, termasuk di Jawa Tengah, tandasnya. Fuad mengimbau agar masyarakat bisa lebih waspada, apalagi para awak pesawat. Kewaspadaan dan antisipasi harus ditingkatkan jika menemui awan ini. Dikatakan awan ini bisa menyebabkan turbulensi yang sangat dahsyat, bahkan disinyalir menjadi penyebab jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di Selat Karimata pada 29 Desember 2014 lalu. Jika memasuki awan tersebut, pilot akan menghadapi gumpalan es dingin yang bisa berbahaya jika masuk ke dalam buletan mesin dan wings pesawat karena bisa menempel, ujar Kapten John Barata, ex-pilot Garuda dan Merpati saat berbincang dengan detik.com. John menjelaskan, untuk menghindari gumpalan es tersebut menempel di mesin dan sayap pesawat, setiap pilot harus menyalakan pemicu busi. Busi tersebut berguna sebagai tenaga ekstra untuk memanaskan sayap, jendela, dan mesin agar es mencair. Itulah tadi paparan tentang awan cumulonimbus dan bahaya bagi penerbangan.
Untuk bisa mensupport channel kita, silahkan klik tombol subscribe sehingga channel kita semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk wawasan semua. Dan jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar untuk video-video menarik selanjutnya yang ingin updaters lihat. Sampai jumpa updaters.